mengenal pribadi Roh Kudus. Roh Kudus itu satu pribadi. Dia mempunyai kepribadian. Dia bukan sekedar kuasa, tapi dia adalah person. Dia punya personality. Ini yang perlu kita camkan, kita hayati, karena Roh Kudus diam di dalam kita. Kita harus bergaul dengan dia, saudara. Kita harus berkata-kata. Kita harus membentuk satu persekutuan yang intim. Kita mau melihat beberapa kebenaran firman. Kita baca dulu di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Jadi kuasa itu dari pribadi Roh Kudus. Roh Kudus membawa kuasa. Roh Kudus itu menghasilkan kuasa, dunamis. Tapi Roh Kudus itu pribadi, bukan sekedar kuasa. Memang kadang-kadang kita berkata kuasa Roh Kudus, tapi saudara harus ingat bahwa Roh Kudus adalah satu pribadi. Yesus berkata, lebih berguna kalau aku pergi supaya ia datang. That he may come. Dia. Sekali lagi saya mau tekankan bahwa Roh Kudus itu pribadi yang diam di dalam gereja Tuhan. Diam di dalam saudara dan saya. Oleh sebab itu kita harus lebih erat lagi, saudara-saudara. Jadi janji Tuhan ini digenapi pada hari Pentakosta, dan itu yang membongkar balik dunia pada saat itu. Dan sampai sekarang ini. Ada orang berkata bahwa akhir abad pertama hampir seluruh dunia itu sudah mendengar Injil. Saudara, kuasa itu yang menggerakkan murid-murid untuk pergi, tidak takut mati mereka. Dan sebagian besar, bahkan hampir seluruh mati syahid. Cuma Yohanes saja yang diizinkan mati tua. Karena Tuhan punya rencana, dia harus mendapat wahyu di Pulau Patmos. Tapi semua yang lain mati syahid. Mengapa mereka begitu berani? Karena ada Roh Kudus di dalam mereka, yang mendorong mereka, menggerakkan mereka. So itu gereja Tuhan harus kembali kepada kuasa ini, supaya kita juga berani maju, karena waktunya semakin singkat. Tidak tahu berapa lama lagi Tuhan izinkan kita bekerja. Mari kita gunakan ini dengan sebaik-baiknya. Nah, saudara, saya mau melihat 3 lambang dari Roh Kudus. Jadi banyak lambang dari Roh Kudus, saya pilih 3, tetapi saudara harus camkan di dalam hati bahwa tidak ada satu lambang pun yang bisa mewakili pribadi ini secara utuh. Tidak ada. Namanya lambang. Tapi lambang ini membantu untuk kita mengerti. Tapi tidak ada satu lambang pun yang mewakili keberadaan Roh Kudus secara utuh. Lambang ini hanya menggambarkan sebagian dari keberadaan, dari sifat, dari personality daripada Roh Kudus. Tapi kita juga perlu mengerti untuk membantu kita mengerti tentang Roh Kudus. Nah, yang pertama, Roh Kudus itu dilambangkan seperti angin. Coba kita baca Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-8. Percakapan Yesus dengan Nikodemus. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Memang roh itu sendiri dalam bahasa asli Ibrani dipakai kata ruah. Ruah itu sendiri artinya angin, nafas. Jadi angin ini memberi sebuah gambaran tentang keberadaan Roh Kudus yang tidak bisa dilihat. Kita tidak bisa melihat angin, bukan? Angin itu tidak kelihatan, tapi nyata, bukan pekerjaannya. Angin itu bisa membangkitkan tenaga, bukan? Ada namanya tenaga listrik dengan daya angin, saudara-saudara. Memanfaatkan putaran, menghasilkan tenaga listrik. Ada power di situ. Dan kalau angin itu bertiup dengan hebat, itu power itu sangat dahsyat. Bahkan bisa menghancurkan segala sesuatu. Nah, Roh Kudus itu tidak bisa dilihat. Tetapi Roh Kudus itu nyata. Seperti angin, saudara. Tidak bisa dilihat, bisa berbunyi. Nah, berbunyi bukan? Tapi saudara tidak bisa lihat. Anginnya bagaimana, warnanya apa, bentuknya apa. Tapi nyata itu ada. Demikian juga dengan keberadaan Roh Kudus. Kalau saudara berkata, Roh Kudus itu mana? Aku tidak kelihatan. Ya tidak bisa lihat. Karena dia adalah roh, nafas. Tapi angin itu dibutuhkan.
Angin itu membawa kehidupan. Setiap detik kita mengeluarkan angin, bukan? Dari hidung kita. Kita menghirup minimal setiap menit 16 kali sudah bernafas. Walaupun sudah tidak merasa. Roh Kudus itu bekerja, kita tidak merasa. Tapi dia nyata, dia memimpin kita. Dia menyertai kita. Sudah pernah dihindarkan dari mara bahaya? Pasti pernah. Ada saat-saat tertentu, hanya sekejap, sudah terhindar dari mara bahaya. Siapa yang bekerja di situ? Saya yakin itu Roh Kudus menolong kita. Demikian juga dengan angin. Angin itu membawa kehidupan. Yehezkiel 37, penglihatan Yehezkiel. Lembah yang dipenuhi dengan tulang belulang. Mati, tidak ada kehidupan. Tapi Tuhan menghidupkan dengan firman-Nya, menubuat, berkata-kata, berbicara firman Tuhan, disampaikan, maka tulang-tulang itu menyatu. Tak, 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 tak. Lalu timbul otot, kulit tertutup, terbungkus, tapi belum bergerak. Kapan itu bergerak? Ketika firman Tuhan disampaikan. Hai nafas kehidupan, datanglah. Holy Spirit, come. Angin itu berhembus dan mayat-mayat ini bangkit menjadi sebuah tentara yang besar. Sebab itu kita butuh pekerjaan Roh Kudus, saudara-saudara. Supaya gereja ini dibangkitkan menjadi laskar Kristus. Laskar doa. Laskar doa itu sangat dibutuhkan, saudara. Jangan menganggap ringan. Nah, saudara, lambang yang kedua adalah air. Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai ayat yang ke-39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, stop dulu di sini. Perayaan apa ini? Ini perayaan Pondok Daun atau yang namakan Hari Raya Tabernakel, saudara. Di situ ada satu upacara di mana imam-imam mengambil air dari kolam Siloam untuk dibawa ke bait Allah. Jadi ini ada kaitannya, saudara. Ketika itu prosesi itu sedang berlangsung, ada air di situ. Terus Yesus berdiri. Nah, seperti gini, saudara ya. Tiba-tiba berdirilah seseorang, mengagetkan kan? Dan berseru, dia berteriak. Mari kita baca terus. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Yesus belum naik ke salib, belum mati dan bangkit, belum naik ke surga. Jadi ada urutannya. Ketika Yesus sudah naik ke surga, maka dikatakan, aku mengutus Roh Kudus kepadamu. Jadi kedatangan Roh Kudus itu nyata, saudara-saudara. Bukan samar-samar. Makanya Tuhan teguhkan dengan tanda-tanda, dengan angin, ribut, bunyi, dan nyala api, lidah-lidah api. Jadi kedatangan Roh Kudus itu bukan kira-kira Roh Kudus bukan ya? Tidak. Tapi nyata, dia datang, walaupun tidak bisa dilihat. Jadi di sini jelas berkata bahwa air itu adalah lambang dari Roh Kudus. Kita tahu betapa pentingnya air itu, saudara. Air itu sangat dibutuhkan, kebutuhan pokok kita. Air itu menyegarkan, air itu membawa kehidupan, air itu membersihkan, saudara-saudara. Dan Nabi Yehezkiel juga pernah mendapat sebuah penglihatan tentang air. Di dalam Yehezkiel pasal 47, Yehezkiel mendapat penglihatan air yang keluar dari bait suci dan mengalir menuju ke timur. Sudah saya jelaskan yang lalu bahwa timur itu gambaran dari tahta Allah. Air itu membawa kita ke tahta Allah. Dan ketika air itu diikuti jalan sesuai dengan arus air itu, maka air itu semakin dalam dari mata kaki ke lutut, ke pinggang, ke dada, akhirnya menjadi sungai yang tidak bisa dijalani lagi, hanya bisa renang, saudara-saudara. Dan Yehezkiel perhatikan, ketika air itu sudah menjadi sungai, maka di situ ada kehidupan. Banyak ikan-ikan besar, kecil, lalu di kiri kanan pohon-pohon tumbuh dan buahnya itu menyembuhkan. Saya sangat yakin ini pekerjaan Roh Kudus. Karena kalau saudara membaca di dalam kitab Wahyu bahwa di kota Yerusalem baru ada aliran sungai.
dan di sisi kiri kanan ada pohon-pohon yang berbuah setiap bulan sekali dan buahnya itu menyembuhkan. Ada korelasi bukan? Jadi sekarang ini Roh Kudus terus mengalir, membawa gereja Tuhan. Makanya tugas saudara dan saya apa sebenarnya di sini? Kita tidak punya sumbangsi apa-apa terhadap Roh Kudus. Dan tidak perlu Roh Kudus dibantu. Dan dia terus mengalir. Seperti mata air yang keluar, kita tidak punya andil apa-apa. Yang kita bisa lakukan, yaitu kita berjalan mengikuti arah aliran air itu. Ketika kita berjalan sesuai dengan aliran air, maka kita akan dibawa lebih dalam lagi, lebih dalam, terus makin hari makin dalam, saudara-saudara. Tapi kalau kita menuju utara, barat, selatan, kita tidak akan bisa mengalami pekerjaan Roh Kudus. Makanya saudara, mari kita berjalan menurut aliran Roh Kudus ini. Berjalan terus, dan Roh Kudus sedang membawa gereja Tuhan, gereja kita, saudara dan saya, untuk lebih dalam mengenal Dia. Sampai nanti saatnya kita mengalami, benar-benar kita dipenuhi, seperti dikatakan, bumi penuh dengan kemuliaan Allah. Lambang yang ketiga yang terakhir. Jadi 3 lambang ini, lambang-lambang besar, dan semuanya sangat berkaitan dengan hidup manusia. Sesudah angin, air, sekarang ketiga adalah api. Kita tidak bisa hidup tanpa api, kan? Lampu ini api, cuma tidak kelihatan. Nyala api. Kita tidak bisa hidup tanpa api. Saudara bangun pagi tadi mungkin saudara sudah menikmati guna api, bukan? Ketika saudara ngecor kopi, minum, itu kan panas itu dihasilkan oleh api. Tapi api itu juga bisa berbahaya, saudara-saudara. Nah ini kita juga harus ingat. Roh Kudus itu api, sangat-sangat berguna, sangat-sangat dibutuhkan. Kita tidak ada api, tidak bisa makan. Nah saudara-saudara, bicara tentang api, coba kita baca dulu Kisah Rasul pasal 2 ayat 3. Kita kembali kepada pengalaman Pentakosta yang pertama di Perjanjian Baru. Ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba Roh Kudus turun dari surga. Apa arti tiba-tiba? Tidak disangka-sangka. Ini bukan human made. Tidak diprediksi. Pengalaman ini mereka tidak prediksi. Mereka cuma taat saja sama Tuhan. Tuhan bilang kembali ke loteng Yerusalem, kembali berdoa. Mereka tidak pernah tahu apa yang akan mereka alami. Tapi itu nyata. Tiba-tiba dari langit bunyi tiupan angin. Memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat 3 saya baca. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ini pengalaman yang orisinal. Bukan dibuat-buat. Bahkan mereka tidak punya persiapan untuk hal ini. Jadi Roh Kudus itu nyata. Pribadi yang nyata. Saudara harus percaya hal ini. Dan Roh Kudus Tuhan Yesus berkali-kali katakan dia tinggal di dalammu. Menyertaimu di dalammu. Coba mulai hari ini belajarlah bergaul dengan Roh Kudus. Belajarlah berkomunikasi dengan Roh Kudus. Kalau saudara melihat pengalaman ini, saudara pikir pengalaman ini memang orisinal bagi mereka. Tapi sebenarnya sudah dialami oleh orang-orang di Perjanjian Lama. 2 kali terjadi dan semuanya berkaitan dengan gereja, dengan bait Allah. Yang pertama, yaitu pada zaman Musa. Ketika tabernakel sudah dibangun oleh Musa. Tabernakel tinggal tabernakel kalau tidak ada apa-apa dari Tuhan. Dan Tuhan menandai itu dengan api. Kalau tidak, tabernakel hanya bangunan biasa. Seperti gereja ini. Apa artinya? Cuma gedung biasa. Tidak ada artinya kalau tidak ada Roh Kudus. So itu yang menjadi doa saya selalu. Tuhan nyatakan kuasa-Mu di tempat ini. Demikian juga dengan tabernakel. Dikatakan ketika Tuhan mentabiskan tabernakel itu. Dia membawa api. Dari mana? Dikatakan dari hadapan Tuhan. Hadapan Tuhan itu di mana? Yaitu di ruang Maha Kudus. Ingat ada pelataran. Di situ ada mezbah, tempat membakar korban. Dan ada kemah yang terdiri dari 2 ruangan. Depan namanya ruang kudus dan belakang yang berbentuk bujur sangkar ruang Maha Kudus. Di situ ada Shekinah Allah, kemuliaan Allah. Dan ketika dikatakan api itu keluar dari situ, berarti api itu keluar dari belakang. Dia menyambar ke depan, menyambar korban itu, saudara-saudara. Dan mulai dari saat itu
api mezbah itu menyala. Dan nanti kita akan lihat, dan tidak boleh padam. Selama 40 tahun mereka harus jaga api itu tidak boleh padam. Makanya saudara-saudara, api itu tidak boleh ditiru. Ada musibah juga saudara-saudara. Nadab dan Abihu. Mereka membakar korban dengan api yang lain. Dikatakan api yang asing. Kenapa asing? Karena Tuhan tidak kenal api ini. Akibatnya mereka mati. Yang pekerjaan Roh Kudus ini kayak api, bukan? Saya katakan api itu berguna tapi juga mengerikan juga, saudara-saudara. Makanya harus original. Roh Kudus itu original. Saudara kalau sungguh-sungguh datang membuka hati dengan kerinduan, saudara akan dibakar oleh api Roh Kudus. Saudara tidak perlu berdaya upaya. Saudara just open your heart. Buka saja hatimu. Maka Roh Kudus akan bakar engkau. Holy Spirit is original, bukan tiruan. Yang kedua, yaitu bait suci atau bait Allah Salomo. Zaman Musa sudah berlalu, zaman raja-raja, Daud ingin membangun bait suci, tapi dipending oleh Tuhan. No Daud, not you, bukan engkau. Ya, tanganmu sudah banyak mengalirkan darah yang akan membangun anakmu. Tapi Daud tidak kecil hati. Bagi Daud bukan masalah siapa-siapa yang membangun. Yang penting bait Allah dibangun. Makanya dia siapkan segala sesuatu. Bahkan rancangannya dia gambar dengan teliti. Bahannya dia siapkan. Sehingga Salomo ketika membangun gampang. Rancangan sudah ada, bahan sudah ada, Karim melaksanakan saja. Maka terbangunlah bait suci yang megah. Yang sebagian besar dilapis oleh emas. Tapi bait suci tinggal bait suci kalau tidak ada api. Dan firman Tuhan berkata, ketika bait suci itu ditabiskan, dikatakan Tuhan meneguhkan itu dengan api yang dari langit. Ya, ada bedanya sedikit ya. Kalau tadi dari hadirat Tuhan, ini juga dari hadirat Tuhan, tapi dari langit menyambar. Dan korban itu semua dibakar habis oleh api. Makanya ketika Nabi Elia kompetisi, dia tidak tanggung-tanggung. Dia bilang, Allah yang benar pasti bisa menurunkan api. Karena dia sudah melihat, dia sudah tahu, dia sudah belajar firman Tuhan. Bahwa Allah itu menggenapkan dengan api. Api dicurahkan saudara. Dan api itu membakar korban itu. Dan ditabiskanlah bait suci itu. Dan sama, api harus dijaga, tidak boleh padam. Saya bacakan dari Imamat pasal 6, ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Perhatikan pesan Tuhan, karena pesan Tuhan ini bukan hanya bagi bangsa Israel, tetapi bagi saudara dan saya juga. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi, imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Ayat 13, harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan padam. Caranya menjaga gimana? Terus berkorban. Pagi, sore, supaya ada api terus menyala. Nah ini sebenarnya tugas para imam, hamba-hamba Tuhan. Tapi saudara juga termasuk imam. Karena setiap umat percaya perjanjian baru itu imamat rajani. Saudara jaga api saudara. Bagaimana menjaga? Bawa korban. Sembah Tuhan setiap pagi. Setiap sore kalau bisa. Kalau tidak bisa tengah hari. Jaga. Api itu dijaga. Tidak boleh padam saudara. Saya merasa yang paling sulit pekerjaan Tuhan itu bukan mengadakan kebaktian. Bukan mengumpulkan orang. Bukan bikin program dan acara. Yang paling sulit menjaga api. Itu yang paling sulit. Dan itu tugas utama. Masalah jiwa-jiwa itu Tuhan nanti yang akan membawa. Tuhan yang akan mengirim. Tugas hamba-hamba Tuhan, terutama tentunya, menjaga api jangan sampai padam. Bahkan harus terus berkobar, makin hari makin berkobar. Bagaimana api ini berkobar? So itu setiap kita secara pribadi punya tanggung jawab, saudara. Menjaga api ini. Karena saudara juga bait Allah, bukan? 1 Korintus berkata, bukankah kamu ini bait Roh Kudus? Bait Roh Kudus harus ada api. Api Roh Kudus tidak boleh padam. Jangan biarkan api itu padam. Biarlah rohmu menyala-nyala. Dan tugas kita sekarang menjaga jangan sampai api itu padam. Saya akan akhiri dengan 2 ayat. Yang pertama dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19. Ayat yang pendek. Janganlah padamkan roh. Jaga api saudara. Api yang sudah menyala itu kobarkan terus saudara dalam hidupmu.
Supaya api itu terus berkobar sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan ayat selanjutnya, Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.